Di antara gemerlap cahaya matahari dan bintang-bintang, terdapat sebuah negeri yang menjadi saksi sejarah panjang dari bangsa-bangsa di dunia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, negeri ini telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sekaligus menjadi magnet yang menarik perhatian para pelaut dan penjajah dari seluruh dunia sejak abad ke-16. Waisala berasal dari dua kata. Wai artinya air, dan salah artinya daun gatal. Setelah melakukan perjalanan menjelajahi wisata dan rempah yang ada di Pulau Ambon, Malukupedia di episode ketiga ini akan jalan-jalan ke Seram bagian barat, tepatnya di Desa Wesala, untuk menjelajahi kekayaan alam dan potensi-potensi keunggulan daerah yang dimiliki, serta bagaimana masyarakat membangun peradaban di bumi Saka Mese Nusa. Nah, pemirsa Malukupedia, kalau tadi saya sudah disambut dengan tarian daerah asal dari Desa Wesala, sekarang karena sudah tiba waktunya makan siang, saya mau makan siang dulu nih. Tapi saya nggak sendiri karena saya sudah janjian sama Ibu Kepala Desa dan juga para warga setempat. Kalau gitu langsung aja. Nah, pemirsa TVRI Maluku, tim Malukupedia berkesempatan mencicipi beberapa menu khas dari Desa Wesala nih. Seperti kohu ikan samandar, makanan khas dari Desa Wesala karena jumlah ikan samandar di desa ini sangat melimpah di pesisir pantai Desa Wesala. Berikutnya papeda bungkus, olahan sagu yang dikemas dengan daun yang hanya tumbuh di Desa Wesala, yaitu daun tasbih. Berikutnya adalah sayur ulang-ulang, sayur olahan mentah yang berisi jantung pisang, pepaya, timun, dan santan. Jadi pemirsa Malukupedia, kalau sudah ke Desa Wesala jangan lupa makan ikan kohu-kohu dan juga papeda yang dibungkus daun tasbih. Dan FYI bahwa daun tasbih ini hanya ada di Desa Wesala. Jadi jangan ngaku kalau pernah ke Desa Wesala sebelum mencicipi kedua menu makanan yang ada di sini yang saya cobain tentunya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Malukupedia. Kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke rumah Kepala Desa Wesala untuk mencari tahu dan melihat beberapa peninggalan-peninggalan barang bersejarah yang masih tersimpan baik dari tahun 1900-an. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak, tujuan saya datang ke sini tuh, saya dengar-dengar informasi bahwa Bapak sebagai kepala desa juga gemar mengoleksi barang-barang antik bersejarah gitu. Dan sekarang barang-barang antiknya sudah di depan saya. Bisa dijelaskan Pak satu persatu fungsi dan kegunaannya? Ya, ini kita punya tradisi untuk dulu makan, tempat makan, tempat sediakan makanan, hidangan makanan dengan fungsinya masing-masing kan. Ya, seperti ini kan piring makan. Ini digunakan untuk piring makan. Baik. Nah, di sini untuk tempat yang kuah-kuah, ya kan? Oh, ini untuk kuah. Ya, untuk kuah. Ini untuk lauk yang ini. Dari tahun berapa nih Pak? Barang-barang antik ini sudah mulai ada? Ya. Barang-barang ini bersama kehadiran negeri ini. Negeri ini? Ya, 1905 itu barang-barang ini sudah ada. Ini dari tahun 1905? 05, ya. Sudah ada? Sudah ada. Luar biasa ya. Karena ada satu tradisi yang kita bisa jalankan dulu itu, tapi tradisi itu sudah
sudah tidak dijalankan lagi. Oke. Sudah dengan perkembangan zaman itu biasa kita sini bilang, kalau bahasa agama bilang maulid, Maulid, kalau kita bilang aroha. aroha. Aroha itu kita punya tradisi itu biasa, putra dari kasturian kayak saya, laki-laki, Ya. itu harus punya ayam harus 1 ekor. Ayam, Ayam harus 1 ekor untuk disembelih pada saat acara itu. Hmm. Nah, lalu tempat ini dijadikan sebagai tempat hidangan. tempat Nah, hidangan. dalam acara itu, acara ritual itu dihidangkan pada acara itu. Oke. Nah, terus yang di sebelah kiri ini apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Kalau ini, Kotak dari berbagai Ya. varian ukuran ya? ya, Kayaknya dari paling atas kecil dan ke bawah tuh besar tapi warnanya sama semua. Bisa Iya. dijelaskan, Pak? ini kotak ini tempat penyimpanan dokumen-dokumen pemerintahan kerajaan. Oke, dulu. baik. Tempat dokumen pemerintahan. Tempat kalau ini kan dokumen-dokumen kayak misalnya peta, ya kan dokumen-dokumen penting. Iya, itu peta-peta negeri biasa disimpan di sini. Tapi kalau surat-surat pemerintahan kan dia di sini. Di sini. Kenapa dibuka koleksi seperti ini? Karena bentuknya beda-beda, Pak. Ada dari dokumen yang besar sampai dokumen yang kecil. Kecil. Dan barang ini bisa dibawa kemana-mana. Oh, Kalau dibutuhkan oleh raja untuk kemana, dia bawa saja. Kotak ini dia bawa. Nah, kotak yang sedang, dia bawa yang sedang. Nah, itu sampai demikian seperti itu. terus fungsi yang ini, Pak, hampir sama sepertinya juga. Kalau Dokumen penting. dia beda. Apa yang membedakan? Kalau yang membedakan, kalau ini untuk urusan pemerintahan, kalau ini dia sangat sensitif sekali. Seperti dokumen-dokumen KAR negeri. Oke. Sangat rahasia. Sangat sekali. rahasia sekali. Oke. Dan ini tidak bisa pajang seperti ini. Oh, Dia baik. di tempat yang aman. Oke. Ya kan, seperti dokumen-dokumen peta. Nah, dan di sini yang sementara ada di dalam ini, dia menjelaskan tentang satu dokumen yang mana Waisala itu melepaskan 2 negeri, yaitu Sole dan Tahalupo. Oke. Dengan dia punya kepala suanya, pertama adalah Ibrahim Mangole. Itu dijelaskan dengan bahasa Belanda yang ada dalam dokumen ini. Terakhir, Pak. Iya, Peralatan makan, tapi Iya. ada yang membedakan di sini. iya, Parang ya namanya. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, sejarahnya? iya. Maaf dari ya, parang. saya buka sedikit. Asalnya. Nah, ini bentuk parang ini adalah bentuk parang Maluku Utara. Karena dulu masa ekspansi kerajaan dulu bukan pakai senjata, dia pakai parang. Dan memang ekspansi dulu kan biasa. Satu kerajaan menguasai kerajaan yang lain itu hal yang biasa. Dan ini bentuk parang yang memang kita dari sana, dari Maluku Utara kita bawa. Ini dia punya nama Tolalaki. Tolalaki. Iya, parang Tolalaki. Nah, dan ini tersimpan sampai sekarang dan kita gunakan sebagai penyembelihan korban. Penyembelihan kurban. Iya, setiap acara Idul Idul Adha, Adha. ya kita gunakan untuk penyembelihan korban. Habis itu kita masuki lagi. Masukin. Dan ini merupakan bagian daripada kearifan kita yang kita bawa dalam perjalanan dari Maluku Utara sampai ke Serap. Sebenarnya sejarah Waisala ini panjang. Kita berbicara Waisala berarti kita berbicara Maluku Utara. Karena perjalanan moyang dari Maluku Utara, dia ke Luhu, ke Hila, dari Hila masuk ke Luhu, dari Luhu pemerintah selama 14 generasi di sana, yang terkenal dengan Gimalaha, Seram Barat, baru kita pindah ke Waisala. Dan kita membuka, kita punya moyang yang namanya Raja Yahya Kasturian. Dia sebagai pembuka negeri ini yang pertama pada tanggal 5 Maret 1905. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di Potensi pariwisata itu diantaranya adalah 7 pulau yang berada di wilayah kami atau wilayah Waisala di sekitar pertaran desa Waisala, yaitu Pulau Hotman, Pulau Latunae, Pulau Kasumba, Pulau Kasawari, dan ada beberapa pulau lagi. Itu menjadi potensi-potensi yang kita kembangkan untuk tempat tujuan
wisata, baik wisata domestik maupun wisata mancanegara. Dan di akhir-akhir ini walaupun kita belum menata, tetapi akan sudah menjadi viral dengan adanya zaman digital, teknologi yang ada, sehingga sudah terjadi pengunjung yang masuk ke sini. Maka itu saya sebagai pemerintah setempat, bagaimana caranya untuk menata sehingga pengunjung itu menjadi nyaman di dalam traveling. Pulau Latunai salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Waisala. Selain Latunai yang Latunai sudah bisa dikenal diakses oleh menggunakan masyarakat speedboat di sini dari maupun pasar masyarakat Desa yang Waisala. di luar Waisala, Dengan pemandangan juga yang ada satu indah pulau dan masih yaitu Pulau bersih, Pasir. kamu Karena bisa Pulau Pasir mengajak itu kalau keluarga kita, untuk berpiknik selfie, atau dia sekedar berikan camping langsung bersama dengan, teman-temanmu Pulau pemirsa. Latunai. Dan di situ juga ada potensi-potensi yang memang untuk tempat selfie yang bagus. Di antaranya kalau pada saat air pasang itu kita bagaikan di atas air. Kalau kita selfie itu bagaikan kita di atas air, karena tidak kelihatan pasirnya. Nah, lalu di sekitar itu tempat diving yang bagus. Karena mereka dari pendidikan pernah turun, mereka bilang tidak kalah dengan Raja Ampat. Pulau Pasir itu, dia punya tempat diving, terumbu karangnya cukup luar biasa, yang sangat menjanjikan. Nah, pemirsa, setelah menginap semalam di Pulau Latunai ini, saya sedang bakar-bakar ikan ceritanya. Dan di antara ikan yang saya bakar sekarang ini, pemirsa, ada salah satu ikan yang membuat saya tertarik untuk membahasnya, yaitu ikan samandar atau sering disebut juga ikan baronang. Di mana ikan baronang ini dijadikan masyarakat Desa Waisala sebagai bahan dasar dari menu ikan kohu-kohu masyarakat Desa Waisala yang sering dikonsumsi di sini. Dan pemirsa Malukupedia, perlu diketahui bahwa Desa Waisala bukan hanya terkenal dari wisata pantainya, namun ada sektor UMKM, yaitu UMKM minyak kayu putih. UMKM sini yang ditumbuh kembangkan, sementara yang akan hadir bersama masyarakat yaitu pengolahan minyak kayu putih, industri minyak kayu putih. Dan itu memang sudah berlangsung lama sekali. Dan kita punya stok itu yang masuk besar itu ke Pulau Buru. Pulau Buru itu sebenarnya stoknya dari SBB yang besar. Karena pada saat itu kita SBB belum ada penampung minyak kayu putih. Akhirnya tengkulak-tengkulak para pengusaha-pengusaha UMKM ini, mereka punya stok itu dibawa ke Buru, Pulau Buru. Jadi buat kalian semua yang berkunjung di sini bukan hanya dapat menikmati indahnya pantai yang ada di Desa Waisala, tetapi juga bisa mendukung mereka lewat produk minyak kayu putih yang bisa Anda beli di desa ini. Dan pemirsa Malukupedia, setelah ini saya akan kembali ke Desa Waisala, dan sebelum pulang saya akan membeli beberapa merchandise atau oleh-oleh khas Desa Waisala. Untuk itu, tetap ikuti saya di Malukupedia. Di Desa Waisala juga tersedia homestay loh, yaitu Fajar Homestay. Terletak sekitar 150 meter dari Pasar Waisala. Homestay ini memiliki 3 kamar, garasi mobil, dapur, ruang tamu, bahkan ruang untuk makan bersama. Air bersihnya juga tidak perlu teman-teman pertanyakan lagi pemirsa. Menyusuri tempat wisata rasanya kurang lengkap apabila kita belum membeli oleh-oleh khas dari daerah tersebut. Seperti halnya di Desa Waisala, berbagai macam oleh-oleh tersedia di sini. Seperti dodol durian, minyak kayu putih, kue karas, ikan komo asar, serta souvenir topi maupun t-shirt yang bisa pemirsa jadikan sebagai buah tangan dari Desa Waisala. Nah pemirsa, ternyata banyak juga ya, saya sampai bingung nih mau beli oleh-oleh yang mana. Ternyata masyarakat di Desa Waisala cukup kreatif, banyak sekali UMKM yang mereka buat di sini. Dan buat kalian semua jangan lupa ketika berkunjung ke sini jangan hanya berkunjung di pantainya saja, tapi tetap mendukung warga Desa Waisala dalam mengembangkan UMKM mereka, yaitu membeli produk-produk yang ada di sini yang dijual sebagai oleh-oleh. Nah pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita pada Malukupedia kali ini di episode Pesona Desa Waisala. Dan sampai bertemu lagi di episode Malukupedia selanjutnya. Saya Alsidi Kodearwa, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
Kekayaan alam serta tradisi yang dimiliki Desa Waisala menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata di Seram bagian barat yang sangat layak untuk kita kunjungi dan jelajahi. Tim Malukupedia pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya.